Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa wa ba'd. Ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu semuanya? Ya. Jadi kalau ditanya jawabnya lengkap dong. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Ibu-ibu apa kabarnya ibu-ibu sekalian? Jadi kenapa harus pakai Allahu Akbar? Karena banyak makhluk yang mengaku besar. Banyak makhluk yang mengaku lebih besar atas lainnya. Tetapi yang benar adalah Allah yang maha besar. Sehingga pengakuan sebagai makhluk yang besar atau lebih besar itu digugurkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Agung, guru besar kita semuanya, kekasih kita dan pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, ini sebenarnya pertemuan saya yang kedua, ya Bu Ana ya. Ini pertemuan yang kedua, sehingga mudah-mudahan yang kedua ini kita semakin didekatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin dekat untuk beramal soleh dan semakin dekat kita dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi teringat ibu-ibu sekalian, seorang imam besar namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini adalah imam yang sangat dikenal dan sampai hari ini beliau salah satu pengembang dari mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, yang sering juga dijadikan rujukan oleh para ulama-ulama di zamannya juga sampai hari ini. Setiap kali beliau berkumpul, bertemu dengan orang-orang baik, beliau selalu berpesan, wahai saudara-saudaraku, jika nanti di akhirat kalian lebih dahulu masuk surga, tolong cari saya. Bu, halo Bu, apa pesannya? Tolong disuruh mencari Imam Ibnul Qayyim. Ini kelas seorang ulama besar, apalagi sekelas kita, sehingga menjadi keniscayaan kita berkumpul dengan orang baik. Kalau kita tidak menjadi yang terbaik, sekurang-kurangnya kita bisa mendapatkan angin-angin kebaikan. Kalau kita tidak bisa mencium angin kebaikan atau mendapat kebaikan, kita bisa merasakan suasana kebaikan. Dan itu harusnya kemudian kita pertahankan sampai pada akhirnya nanti di akhirat. Kita tidak tahu siapa yang akan masuk surga terlebih dahulu di antara kita. Belum tentu seorang yang diberi predikat ustadz, bahkan kiai sekalipun, bahkan imam besar sekalipun, mendapat jaminan untuk lebih dahulu masuk surga. Boleh jadi di antara ibu-ibu di antara kita ini ada yang lebih dahulu masuk surga. Karena itu, mengikuti tradisi beliau, saya juga minta tolong kepada ibu-ibu. Kalau nanti ibu-ibu lebih dahulu masuk surga, tolong cari saya, Bu.
Masih ingat nama saya kan Bu? Ya Allah, Pak Bukhari kasihan, kemana? Aku cari-cari nggak ada. Supaya kita bisa saling ketemu lagi di akhirat nanti. Karena salah satu nikmat besar di akhirat nanti, selain melihat Allah dengan mata telanjang kita, itu Allah mempertemukan kita kembali, bisa reuni, bisa berdialog, bisa bercengkerama, dan itu salah satu kenikmatan. Bahkan di dunia ini, teman-teman yang lama sudah 30 tahun yang lalu, karena sama-sama di SD, 35 tahun yang lalu sama-sama di TK, 25 tahun yang lalu sama-sama di SMP, pada ngapain apa? Reuni. Kenapa? Ada sesuatu. Suasana keindahan itu tidak bisa tergantikan. Nah, oleh karena itu suasana damai, sejuk, lembut, saling menghargai, inilah sesungguhnya suasana di surga nanti. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah, ditakdirkan Allah, diberikan taufik dan rahmatnya untuk bisa bersama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pengawal atau sebagai awalan dalam kajian pada pagi siang hari ini, saya ingin mengutip sedikit hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qali Fatimah. Aisyah pernah berkata kepada Fatimah, ala ubashiruki, mau nggak saya kasih kabar gembira wahai Fatimah? Ya tentu maulah. Walaupun Fatimah ini bukan anak kandung Aisyah dan jauh lebih senior usianya ketimbang Aisyah, karena ketika Fatimah sudah dewasa, Aisyah masih berusia 12 tahun. Kemudian, ya mama, berita apa? Lalu Aisyah berkata, anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Sabdanya, sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'ah, wanita terbaik penghuni surga itu 4. Berapa Bu? Ini berarti ada wanita yang sangat banyak di dalam surga. Tetapi wanita-wanita terbaik ahli surga itu ada 4. Silakan kalau yang mau selfie silakan selfie, nanti kita bisa share di surga nanti ya. Hasil selfie-nya kita share di surga. Setuju nggak Bu? Di share di surga. Yang pertama, Maryam bintu Imran. Maryam bin Imran. Siapa Maryam itu ya? Ayo, siapa yang tahu Maryam? Hah? Ibunya? Masya Allah. Ini memang ibu-ibu di sini bukan hanya sekedar solihah dan cantik, tapi pintar juga, luar biasa. Jadi Maryam binti Imran itu adalah ibu kandung daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu ratu surga yang pertama. Lalu siapa yang berikutnya? Wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua kamu. Beliau sedang bicara dengan siapa? Fatimah. Siapa Fatimah? Fatimah itu putri kandung Rasulullah dari istri siapa? Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Karena itu adalah, tetapi masuknya Sayyidah Fatimah itu tidak
hanya karena beliau keturunan secara nasab. Selain Fatimah itu adalah Fatimatu Zahra, seorang wanita yang solehah luar biasa, menjadi istri Khalifah yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tetapi beliau tidak punya pembantu di rumah, sehingga tangannya agak kasar mengerjakan pekerjaan rumah. Kesabaran teruji. Anak seorang khalifatul khalifah. Kalau Abu Bakar itu khalifah, kalau Sayyidina Umar itu khalifah, kalau Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu khalifah, maka setelah itu muncul khalifah-khalifah yang berkuasa, bukan saja menguasai Madinah, tetapi menguasai lebih dari separuh dunia. Ketika Islam sampai abad ke-12, perhatikan, Islam berkuasa dan ada 3 kepemimpinan luar biasa besar. Pertama, kepemimpinan yang ada di kawasan negeri Arab dan Afrika. Pusatnya berpindah dari Madinah menuju ke Syria, Damaskus, lalu kemudian menuju ke Baghdad, lalu menuju ke Mesir, Kairo, dan kemudian menuju ke Turki, Istanbul. Ini menguasai seluruh dunia Arab dan Afrika Utara. Kemudian kepemimpinan kedua sejak abad ke-11 Hijriah, tepatnya sebenarnya sejak tahun 711 Masehi, Islam berkuasa di kawasan Eropa yang berpusat di Cordova, Spanyol. Ini berkuasa 800 tahun. Ketiga, Islam juga berada di kawasan Asia Tengah, Asia Timur. Meliputi di sana ada Khurasan yang sekarang itu adalah Iran. Lalu kemudian negara-negara dari Rusia, Asia Tengah, dan bahkan kemudian sampai ke sebagian negeri Cina. Jadi ini lebih dari 2/3 seluruh dunia. Berapa? Nah, kalau itu adalah generasi yang dilahirkan Rasulullah, kira-kira Rasulullah menyebutnya apa? Di atas para khalifah. Tapi Fatimah tidak sombong. Fatimah tidak punya jet secara khusus. Fatimah tidak jalan-jalan ke luar negeri untuk belanja sekedar membuang uang kecil. Fatimah, Masya Allah, karena kebaikan Fatimah itulah beliau termasuk min sayyidati nisa'i ahlil jannah. Termasuk siapa? Wanita-wanita terkemuka atau terbaik yang ada di surga. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Siapa itu Khadijah? Istri Rasulullah. Satu-satunya istri Rasulullah yang memberikan keturunan. Meskipun keturunan Rasulullah melalui Khadijah semuanya meninggal dunia kecuali satu, Fatimah. Ya, ini kenapa Khadijah itu adalah termasuk wanita terbaik di surga. Dan bahkan para ulama hadis mengatakan yang disebut Nabi itu bukan urutan, karena ada riwayat yang lain urutan pertamanya adalah Khadijah. Bahkan Khadijah itu meskipun istri secara usia paling senior, tetapi meskipun beliau sudah meninggal dunia, masih dicemburuin para istri-istri yang lain. Karena apa? Karena jasa kebaikan Khadijah. Di saat Rasulullah tidak punya kawan,
Dialah yang menjadi kawan pertama. Di saat Nabi mengajak kepada dakwatut tauhid, dialah yang pertama meyakini dan menjadi pengikutnya. Di saat Nabi tidak punya apa-apa, Khadijah lah yang hadir di sisinya untuk memberi apa-apa. Di saat Rasulullah sedang ketakutan karena gemetar menerima wahyu yang pertama, Khadijah lah yang menyelimuti Nabi dan meyakinkan bahwa yang datang itu bukan jin, bukan setan, bukan sihir, tetapi namus min nawasi Musa. Dia adalah seorang malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa dan Nabi sebelumnya, yaitu Jibril alaihissalam. Di saat Rasulullah sedang tidak punya pilihan banyak dalam kehidupan, maka Khadijah hadir sebagai pilihan utama dalam membekali kehidupan dan mengajarinya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Muhammad SAW menikah kepada Khadijah itu usia baru 25 tahun. Kalau usia 25 tahun anak sekarang ini masih culun. Tahu culun, Bu? Tahu culun, Bu? Masih polos. Tapi Nabi ditempa oleh keadaannya sudah matang dan kemudian sempurna dewasa. Meski demikian secara pengalaman hidup masih kalah dengan Khadijah. Kenapa? Khadijah sudah terlebih dahulu dan lebih banyak mengenyam asam garam kehidupan. Karena saat itu dia usianya menjelang atau 40 tahun. Berarti berapa selisihnya? Nah, 25 dibanding dengan 40, 30 berarti 15 tahun. Bahkan di zaman sekarang ada seorang yang namanya artis Ahmad Al-Albar, usia 72 tahun, istrinya 26 tahun. Ya betul kan? Ketika dia jalan-jalan ke mall ditanya, siapa lo? Cucu lo? Kagak, anak gua nih. Anak gitu. Jadi kan dialognya dialog bahasa Jakarta Bapak Ibu ya. Ahmad Albar. Dan banyak sekali. Peristiwa hidup itu jangan dipandang dari satu perspektif. Nanti supaya kita tidak sakit hati. Sebab kalau perspektif kita, kacamata kita cuma kacamata kuda Bapak Ibu. Melihat ini tidak suka, melihat ini tidak suka, melihat ini benci. Akhirnya kita menjadi kuper. Kurang apa? Kurang personal. Kurang pergaulan, kurang personal. Jadi ini kita harus memiliki referensi yang sangat luas. Sehingga tidak mudah menjatuhkan judge atau hukuman. Tidak mudah menjatuhkan sanksi. Tidak mudah menjatuhkan apa? Menjatuhkan apa? Judgment. Oh, fulan begini, fulan begini. Nanti dulu. Jangan mudah. Kenapa? Karena manusia itu dikasih rute oleh Allah sampai pada akhirnya. Maka yang kita doakan, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa ma qarrabaha ilayya min qaulin aw amal. Hadis ini hadis yang tidak sahih amat, tetapi para muhadis termasuk Imam Az-Zahabi menyatakan sahihun ala syarti al-Hakim, sahihun ala syarti as-sahihain, dan juga termasuk Imam Az-Zahabi sepakat dengan itu. Nah, Ibu sekalian, apa sebenarnya rahasia mereka berempat itu menjadi manusia terdepan dalam surga? Oh, berarti yang keempat adalah Asiyah zaujati Fir'aun. Yang keempat adalah Asiyah. Siapa itu Asiyah? Istri Fir'aun. Ini luar biasa. Istri ini sangat bertentangan dengan Khadijah. Kalau Khadijah ini istri seorang terbaik di dunia. Halo? Halo Bu? Sedangkan Asiyah istri orang terjahat di dunia. Ini terjahat. Tetapi karena kesabaran Asiyah, karena keteguhan Asiyah, dan bahkan kemudian Asiyah itu secara diam-diam menjadi pengikut Nabi Musa. Oleh karena itu, masuknya Nabi Musa ke dalam istana
Itu atas siapa? Atas apa? Atas kebaikan tangan dan kasih sayang Asia. Sehingga Musa punya pengalaman untuk melihat situasi yang real di dalam kerajaan. Kenapa? Karena Allah pada gilirannya akan menugasi Musa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Pada gilirannya nanti ketika sudah dewasa, Musa akan ditugasi oleh Allah, diberikan beban oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, dan yang dihadapi adalah orang yang dulu waktu kecil pernah mengasuhnya. Siapa itu? Fir'aun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah manusia tersombong di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ba'daha ba'd. Dan strategi dia untuk tetap bisa sombong, dia adalah menggunakan politik adu domba. Jadi politik adu domba itu bukan barang baru Bapak Ibu. Tapi politik adu domba itu sudah dilakukan sejak Fir'aun. Termasuk apa yang dilakukan Bunyamin setan Yahu. Siapa itu? Perdana Menteri Israel. Iya, Bunyamin setan Yahud. Itu memang syaitanus syayatin. Itu setannya setan. Manusia yang tidak punya hati setitik pun hati kemanusiaan. Manusia yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atas orang lain, bahkan termasuk atas kelompok kaumnya sendiri pun sekalipun. Jadi ini lebih dari 100.000 korban yang sudah menjadi akibat serangan dari Bunyamin Netanyahu. Lebih dari 50.000 nyawa yang meninggal dunia di Gaza dan sekitarnya. Dan lebih dari 99% semua gedung, rumah rata dengan tanah. Jadi hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina mengungsi di bawah tenda-tenda ala kadarnya dan sudah mulai musim hujan. Tapi problem terbesarnya umat Islam seluruh dunia yang jumlahnya 2,6 miliar tak mampu menembus bagaimana menghentikan perang ini atau kebiadaban dari Bunyamin Netanyahu. Boro-boro menghentikan perang, memasukkan bantuan saja nggak mampu. Bahkan negara-negara tetangganya sebagiannya ada yang pesta pora seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nauzubillah min dzalik, masya Allah. Saya nggak tahu bagaimana cara mempertanggungjawabkan ke depan. Dulu Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah, di antara pidato pertamanya beliau, ya, katakan, jika nanti ada seekor rusa di tengah padang pasir yang mati kelaparan karena kehausan, aku pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu menjadi pemimpin? Ada binatang yang tidak bisa minum sampai mati. Jika binatang kemudian menjadi pertanggungjawaban di depan Allah, bagaimana kalau manusia? Inilah. Jadi saya tidak mengerti, dan sekaligus sebagai bukti dua hal. Bukti pertama, Barat yang selalu mempelopori, Barat yang selalu mengumandangkan, yang selalu menyampaikan bahwa mereka adalah negara-negara maju dan menghargai hak asasi manusia. Amerika yang selalu mengatakan bahwa dia adalah negara-negara yang sangat menghormati dengan perbedaan, anti kekerasan, dan dia adalah terdepan membela asasi manusia. Hari ini semuanya adalah bullshit, omong zong. Ini omong kosong.
Ya, omong kosong. Ternyata itu semua omong kosong. Barat dan Amerika sama. Ya, nggak ada. Mana ada mereka kemudian bisa melihat kepada penderitaan rakyat Gaza yang hari ini mereka rasakan. Tidak ada. Bahkan kemudian pemerintah Amerika, meskipun menjelang pemilu dan akhirnya kemudian Partai Demokrat yang mengusung calon presidennya menjadi kalah, walaupun keduanya juga sama, akibat kemudian mereka membantu menyokong Israel tanpa syarat, mengirimkan senjata semau-maunya, selalu berusaha memperpanjang bagaimana supaya rakyat Gaza ini dibunuh habis. Tindakan Israel telah melanggar hukum peperangan, hukum internasional, dan seluruh lembaga-lembaga dunia tidak akan bisa menghentikan, termasuk PBB. Ini manusia model apa? Jadi sekali lagi, jangan mudah terprovokasi. Karena itu apa-apa yang akan datang dari Eropa, dari Amerika terbawa zong. Ada cerita. Ini ternyata membuktikan, ternyata budaya yang kedua membuktikan, ternyata budaya mereka ini, budaya yang anti kepada kemanusiaan, nggak punya nilai. Kalau misalnya perang, yang diperangi itu yang membawa senjata. Jangan kemudian merusak sipil yang tidak tahu menahu. Jangan merusak tempat rumah sakit, tempat menampung orang sakit. Jangan kemudian menyerang sekolah. Apa alasan Bunyamin Netanyahu? Karena itu syaitan, ma'adi syaitanu syayatin. Waduh, itu orang kalau datang ke sini kita ambil celurit mati dibacok-bacok itu. Itu manusia tidak manusiawi. Sangat tidak manusiawi. Jadi ibu-ibu walaupun kemudian ada di antara kalian yang sudah berusaha, ini yang mesti tahu hal seperti ini. Ini pembuktian pertama. Pembuktian kedua, ternyata basis budaya barat itu memang bukan value, tetapi adalah material. Siapa yang punya materi, disitulah yang berkuasa. Nah, ini kenapa sampai jauh ke situ? Ini gara-gara antara istrinya Fir'aun dengan istri Rasulullah. Ya. Tapi meskipun istrinya Fir'aun, Asiyah diselamatkan Allah karena kesabarannya, karena kegigihannya, karena keimanannya yang kemudian disembunyikan tanpa diketahui Fir'aun, maka kemudian Allah masukkan dia di dalam surga. Enggak mudah menyimpan keimanan di bawah suami yang bengis, yang zalim, yang diktator. Enggak mudah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu rahasia kenapa mereka itu menjadi wanita terdepan di dalam surga. Ibu-ibu sekalian, sengaja saya uraikan ini sebagai pengantar, sekaligus sebagai bagian daripada pencerahan kita, karena ini ada kaitan. Apa misalnya hasilnya atau apa jadinya kalau kita bicara tentang amal yang mencerahkan dan terampuni kalau tidak punya tujuan surga? Betul? Betul Bu? Pengen masuk surga tidak? Senang dengan surga enggak? Rindu dengan surga tidak? Rindu tidak? Rindu surga. Ini memang perlu ada semacam satu, kita buat salah satu hari tertentu Bu, bagus nih. Misalnya pekan rindu bersama surga atau rindu dengan surga. Itu penting supaya apa? Mendorong. Jadi ada hari-hari kita kan ada hari kesehatan, hari bapak, hari ibu, kemudian ada hari apa lagi? Ada hari Kartini, hari macam-macam. Nah, buat sebenarnya ada hari apa? Hari rindu dengan surga. Nah, oleh karena itu, apa di antara amalan-amalan yang mencerahkan dan
diampuni Allah atau penghapus dosa. Banyak sekali. Tapi akan saya konsentrasikan ke dalam 2 atau 3 perkara saja. Supaya tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah taubat. Makanya tadi di dalam surat Al-Furqan yang sudah dibaca, itu salah satu resume. Selain itu, saya kemukakan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yudhnibu dzamban. Tidak ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa. Fayuhsinut tahur, lalu dia bersuci dengan sempurna. Summa yaqul, summa yakum fayusalli rak'atain, lalu setelah berwudu dia melaksanakan salat 2 rakaat. Summa yastaghfirillah, lalu dia istighfar, astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan ampunkan dosanya. Para ulama, ini dosa kecil. Jadi di antara penggugur dosa-dosa kecil itu apa? Sholat 2, lalu gampang kan Bu? Pulang jadikan oleh-oleh sebagai amal. Jadi kalau lagi ada sesuatu, apakah marah ataukah berbuat salah atau kurang, maka segera lakukan kemudian setelah sholat istighfar. Saat istighfar berapa kali? Kalau Nabi istighfarnya itu antara 70 sampai 100. Di riwayat Bukhari Muslim 70 marratan. Dan riwayat Muslim 100 marrah. Jadi antara 70 100 sehari. Kalau Nabi itu 100 kali sehari. Kira-kira pantasnya berapa kali lah Bu? Kira-kira kalau kita berapa ya? Kalau Nabi itu 100 kali. Ya, lalu kira-kira kalau kita pantasnya berapa kali? Sekali. Rasulullah itu di zaman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu wa yahdiyaka siratan mustaqima. Rasulullah di zaman Allah, liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbi. Allah menjamin semua dosa Nabi dihapuskan. Ini jaminan Quran. Artinya Nabi gak punya dosa. Dan memang tidak berdosa. Kalau dosa kecil. Kalau kita kecil juga banyak. Tengah-tengah juga banyak. Besar juga banyak. Kita akuin sajalah gitu ya. Nabi gak punya dosa. Dosanya diampun. Habis. Tapi itu istighfarnya berapa? 100. Kalau kita punya yang kecil juga punya, yang tengah-tengah juga punya, yang gede juga punya, jadi berapa dong? Kan kalau dalam doa tahajud ya, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal, sampai selesai ya. Lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi. Walakal hamdu andal haqq wa qawluka haqq wa wa'duka haqq wal jannata wan naru haqq wan nabiyuna haqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illallah ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni dosa kami yang sudah maupun yang akan datang. Coba. Ini doa yang sangat antisipatif. Ya, doa
bahwa kita menunjukkan kelemahan kita manusia. Walaupun hari ini sudah bertaubat, pasti ada potensi doa lagi. Ya. Ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa-dosa yang saya kerjakan ngumpet-ngumpet ya Allah, yang sudah kau tutup, biasanya lebih banyak. Wa ma a'lantu, dan kadang-kadang aku lakukan dengan terang-terang. Jadi makanya kemudian minta ampun Allah seluruhnya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau jauh lebih tahu daripada aku ya Allah. Makanya dosanya jilluha wa dikkuha sirruha wa alan. Jilluha, dosa yang besar banget. Wa dikkuha, yang lembut kali. Ini memang harus. Jadi pertama kali untuk bisa kita mendapat pencerahan hidup, maka perbanyak kita beristighfar. Juz'un minat taubati, bagian daripada taubat. Makanya ayat tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang telah terjebak berbuat fahisyah, ya, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Salah satu bentuk menzalimi di sini adalah berbuat dosa. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, segera bangkit ingat kepada Allah, istighfar kepada Allah atas dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, apakah ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, lalu dia tidak kembali terus-menerus melakukan dosa yang sama. Wahum ya'lamu. Ini adalah jaminan Allah. Makanya di surat Al-Furqan, kalau kita tarik satu alinea besar, judul besarnya adalah Sifatu Ibadir Rahman, sifat hamba-hamba Allah. Jadi awal alinea ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina la yad'una ma'allah والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Itu satu alinea satu dalam sifat ibadur rahman. Jadi sifat ciri-ciri hamba Allah. Di antara sifat negatifnya adalah fa'alu fahisyah. Boleh jadi terjerembab ke dalam fahisyah, perbuatan
keji, bahkan perbuatan membunuh, bahkan perbuatan berzina, bahkan perbuatan dosa-dosa besar yang lain. Dan itu akan membuat dirinya akan disiksa Allah, diancam Allah, dilipat gandakan dosanya. Tapi, ada tapi. Illa man tabah, kecuali yang mau taubat. Wa amana, memperbarui iman. Wa amila amalan solihah, dan beramal soleh. Jadi ada 3. Untuk membangun pencerahan diri kita, 1, perbanyaklah apa? Taubat. Jangan merasa tidak pernah punya dosa, nggak mau tobat. No, ya. Bahkan Rasulullah itu seringkali melakukan sholat 2 rakaat li ajli taubah. Taubat. Karena taubat itu tidak hanya diperuntukkan orang yang kemudian berdosa besar, berlumuran. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di sini, golongan orang-orang yang solehah insya Allah, tidak punya dosa sama sekali, mudah-mudahan demikian, amin. Ibu-ibu ini termasuk zuhud banget ya, menyatakan amin. Zuhud sekali. Nah, maka tetap saja dianjurkan taubat. Kenapa? Taubat itu bagian dari prosedur hubungan antara hamba dengan Allah Khalik. Prosedur. Sama seperti istikharah. Nah, 1 taubat. Yang kedua memperbaharui wa man taba wa amana. Berbarui apa? Iman. Yang ketiga wa amila amalan salihah. Apa? Memperbanyak amal soleh. Kenapa? Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Cara untuk menghapus keburukan, Bu, itu stepnya, tahu step ya? Tip X ya? Kalau tip X kan cuma menimpalin ya, tapi ngapus ini. Cara menghapus keburukan itu kata Rasulullah, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu ada keburukan, segera hapus dengan kebaikan. Kamu. Jadi 1 taubat, 2 apa? Memperbarui, 3 memperbanyak amal soleh. Utamanya ketika telah melakukan suatu kesalahan. Contoh, semalam gara-gara ngobrol, bangun subuhnya kesiangan. Ya Allah, gimana caranya? Sedekah. Semalam ngobrolnya habis berapa perak ini? Untuk ibu-ibu sih nggak biasa. Yang biasa bapak-bapak ini. Habis ngopi 150.000, sedekah 300.000. Nah, itu salah satu cara. Sedekah kemana? Banyak lah. Mau ke masjid kemana? Sedekah. Ya, ini. Nah, apa yang terjadi? Faulaika. Kalau memang begitu, kalau itu bisa kita jalankan. Nek koyong ngono, ya. Oh ini pengajiannya orang Jawa Timur. Nek koyong ngono awakmu. Ya. Yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Justru Allah gantikan keburukan itu dengan kebaikan. Allah sudah mengampuni dosanya, Allah sudah kemudian menerima kebaikannya ditambah dengan kebaikan. Wa man taba wa amila shaliha, barang siapa yang sungguh bertobat dan beramal soleh, fa ulaika yatubullahu ilallahi mataba. Itulah ciri taubat yang sah. Kalau coba cuma istighfar tapi tidak ada amal solehnya, itu taubat apa? Tobat cengeh itu ya, tobat cabe itu. Tobat dengan amal soleh, tobat dengan amal soleh. Saya membaca buku namanya Kitab At-Tawwabin. Ini koleksi orang-orang yang bertaubat sejak Nabi Adam sampai kemudian Ibnul Qudamah. Ini pengarangnya nama Ibnu Qudamah, muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Ini ada salah satu menceritakan di sini kisahnya Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi ini awalnya dia adalah
anaknya orang kaya raya. Kaya raya betul. Bahkan kekayaan bapaknya digambarkan dia memiliki kekayaan di 10, kalau di Jembreng itu 10 desa. Saking kayanya. Tapi suatu hari beliau berdagang ya kepada suatu kawasan, namanya di kawasan Turki. Ketemu dengan seorang budak. Budak itu menyembah berhala. Dia bikin berhala lalu disembah. Setelah itu kemudian, kamu ngapain itu? Itu berhala tidak punya nyawa, gak bisa bicara, gak bisa ngasih pertolongan, gak bisa ngasih rizki. Sembahlah Allah yang memberi rizki, yang memberi segala-galanya. Lalu kemudian si budak ini nyeletuk, hai orang asing, kalau memang Tuhanmu itu pemberi rizki di mana saja, kenapa kamu jauh-jauh ke sini berdagang mencari rizki? Kenapa nggak di rumah kamu saja? Syekh Al-Baghi berpikir, ini sebenarnya celetukan yang sederhana tetapi menusuk sekali. Apa maknanya? Ternyata aku ini masih begitu serakah. Di sana kekayaanku sudah luar biasa. Tapi saya sampai ke sini berdagang ke tempat yang sampai jauh semata-mata nyari duit, dan kemudian setelah itu saya bisa dicengeskan oleh seorang budak yang tak ada pendidikan. Maka akhirnya Syekh Al-Baghi ketika pulang seluruh hartanya disedekahkan sebagai bentuk, oh selama ini aku salah. Ini kesalahan nggak sampai pada tingkat yang luar biasa. Akhirnya dia menekuni ilmu sampai akhirnya hikmahnya dia menjadi seorang imam sufi yang menjadi panutan oleh para imam yang lain. Ini Syekh Al-Baghi, masya Allah. Jadi ada salah satu ayat Quran yang memperkuat, menjelaskan salah satu bentuk penyesalan yang paling besar bagi ahli surga. Nanti ahli surga itu sudah dapat nikmat, ya, tapi tetap saja mereka menyesal. Kenapa? Tahu ternyata nikmatnya demikian luar biasa. Nyesal apa? Rupanya dampak di surga yang paling besar itu adalah pahala dari sedekah. Ya, Bu sekalian. Jadi sedekah ini masya Allah. Makanya Rasulullah itu ketika sedekah nggak takut miskin. Nah kita ini kalau sedekah, sebelum sedekah hitung-hitungan, betul nggak Bu? Betul nggak? Iyalah betul gitu. Kenapa sih? Iya. Termasuk saya juga masih hitung-hitungan. Ya. So hitung-hitungan, hitung-hitung ini ada yang lebih penting, ini ada penting macam-macam. Jadi kadang-kadang kita sedekah itu ada aja godaan daripada setan. Nah, Imam Ibnul Qayyim menulis satu buku. Ya, ini buku lagi nih, Bu. Jadi kenapa harus buku? Karena buku itu yang berikan pencerahan kepada kita, salah satunya. Bukunya judulnya namanya, judul yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim. Di dalam bukunya 2 jilid. Apa judulnya? Siapa yang tahu namanya, Bu? Ayo, yang siapa yang tahu? 100.000 ini. Judulnya, bukunya 2 jilid, menceritakan tentang berbagai macam tipu daya setan, tipu-tipu yang lembut. Ayo, siapa yang tahu? Saya kasih kata kuncinya adalah terakhir, namanya min masoidis syaiton. Ayo, awalnya, halo Bu, sana 100.000 cash. Kalau enggak saya ngutang. Kalau saya bawa uang nanti saya ngutang. Ayo, lumayan Bu, 100.000 bisa makan bakso berempat, berlima lagi ya. Enggak ada yang tahu. Catat baik-baik Bu, catat.
Tulis judul bukunya ada Ighasatul Lahfan. Tulis Ighasatul Lahfan min Masayidis Syaitan. Ighasatul Lahfan min Masayidis Syaitan. Ya. Ulangi lagi, Ighasatul Lahfan min Masayidis Syaitan. Mengetahui judul buku itu penting, Bu. Santri-santri saya yang SMP, masih SMP kelas 1, kelas 2. Mereka kalau ditanya buku-buku agama, mereka hafal, Bu. Luar biasa. Buku-buku tafsir, bukunya apa, hadis apa, ilmu tafsir apa, ilmu hadis apa, kemudian sampai berbagai macam ilmu. Karena setiap hari saya kasih tambah. Setiap hari saya kayak koleksi-koleksi. Kemarin saya uji di dalam perlombaan, itu seru sekali. Nah, itu penting. Jadi saya kebetulan ada pesantren, kalau ibu-ibu punya cucu, punya anak yang tidak ingin jauh-jauh menyantrenkan anak-anak, laki maupun perempuan, tingkat SMP, di sini Al-Mubarak, dekat nih, gak usah jauh-jauh. Ya. Apa kisah yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim Jauzi? Beliau katakan, salah satu kail setan, salah satu tipu daya setan itu adalah ketika kamu masuk masjid, ini contoh. Lalu kemudian kamu sudah merogoh kantong. Setelah merogoh kantong, ada orang lewat. Kamu kepingin bersedekah, masukin kotak. Jangan sedekah, nanti kelihatan itu nanti dianggap riya. Nah, akhirnya nggak jadi sedekah. Itu sebenarnya bukan pikiran murni, tapi itu adalah bisikan setan agar tidak bersedekah. Sedekah aja. Ya. Oh, nanti kalau sedekah pakai nama saya, nanti saya bisa dianggap riya. Itu salah satu. Makanya ketika lagi baik hati Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, begitu baik hati, ada rezeki, kasih. Kalau perlu kucil-kucil datang, masukin. Ya. Apalagi di masjid ini tinggal pakai barcode, gampang sekali. Ya, pakai barcode crack jadi selesai. Bagusan pakai barcode, sebab kalau pakai barcode nggak mungkin kan sedekah transfer 10.000, nggak mungkin. Tapi kalau kencengan kan 5.000, 2.000 ya, 2.000. Tapi kalau barcode 100.000, minimal 50.000, ya itu. Jadi Ibu sekalian, jadi taubat istighfar. Di antara ya, di antara amalan sholat yang dapat menggugurkan dosa-dosa yang sangat besar itu adalah sholatut tasbih. Nanti kita praktekkan gimana sholat tasbih. Fa innaka law kunta a'dhama ahlil ardi damban ghufira laka bidzalik. Dalam kata Rasulullah, maka sesungguhnya kalau kamu melaksanakan sholat tasbih ini, kalau kamu adalah orang di atas muka bumi yang dosanya paling besar, Allah akan mengampuninya. Falau kanat dzunubuka mithla ramlil alijin ghafarallahu lak. Kalau sekiranya dosa kamu itu adalah sebanyak pasir yang ada di muka bumi ini, Allah juga akan mengampuni. Ya. Sebanyak gunung pasir, Allah akan mengampuni. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah salat tasbih. Apa yang sebenarnya di dalam salat tasbih? Dikatakan yustahabbu lil musalli. Jadi salat tasbihnya begini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Abbas ya amma, ala u'tika ala amnahuka ala habbuka ala af'alu bika asyra khisalin. Wahai pamanku, mau enggak saya berikan sesuatu yang terbaik? Mau enggak saya berikan sesuatu yang berlipat ganda 10 kali? Idza anta fa'alta dzalika, kalau kamu mengerjakannya, ghafarallahu laka dzambak, Allah akan mengampuni dosamu awwalahu wa akhirahu, yang pertama maupun yang akhir, qadimahu wa hadisahu, yang sudah lama maupun yang baru, khata'uhu wa amduhu, sengaja maupun tidak sengaja, saghiruhu wa kabiruhu, kecilnya maupun yang besarnya, sirruhu wa alaniyatu, yang rahasia-rahasia maupun yang tampak-tampak, ya. Asyr khisal. Ya bagaimana? Antusalli arba'a raka'atin, yaitu salat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab wa surah.
Setiap rakaat biasa membaca Fatihah dan surat. Setelah membaca surat gimana? Fa idza faragta minal qiraati fi awwali raka'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka bacalah setelah membaca surat. Jadi misalnya setelah baca surat lalu kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Lalu kemudian summa tarka. Lalu kemudian ruku. Setelah ruku, ketika ruku kita baca subhan rabbiyal azim. Lalu setelah itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Bangun juga sama. Sujud juga sama. Bangun sujud juga sama. Lalu kemudian mau berdiri juga sama. Jadi satu rakaat itu berarti jumlahnya ada 75 khamsun wa sab'una fi kulli rakaatin. Ya. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Itu 4 kali, berarti ada 300 tasbih. Ini stata'ata an tusalliha fi kulli yaumin maratan fa'al. Kalau kamu bisa melaksanakan setiap hari sekali, itu kenikmatan luar biasa. Wa illam tasti fi kulli jum'atin marrah, setiap hari Jumat sekali. Kalau nggak bisa setiap Jumat, wa illam fa fi kulli syahrin marrah, ya sebulan sekali. Wa illam taf'al, kalau tidak bisa sebulan sekali, fi kulli sanah marrah sekali, setahun sekali. Wa illam taf'al fa fi umrika marrah, kalau tidak sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Ibu, saya mau jelaskan. Salat tasbih ini memang khilaf. Hadisnya khilaf. Imam Ahmad bin Hambal tidak mensunnahkan salat tasbih. Dia tidak mengakui. Tapi Imam Asy-Syafi'i dan juga sebagian yang lain maka menyunahkan, menganjurkan kita melaksanakan sholat tasbih. Sekarang prakteknya gimana Ustaz? Katanya gini, ya. Jadi urusan hukumnya itu sudah selesai karena itu memang termasuk khilaf. Jadi sholat tasbih itu boleh dilaksanakan dan juga termasuk sunnah. Faedahnya sangat besar. Allah mengampuni dosa kita yang lalu maupun yang akan, yang dahulu maupun yang kecil maupun yang rahasia maupun yang tampak. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Ini waladdallin. Lalu qul ya ayyuhal kafirun. Setelah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Berapa? 15 kali. Tahu 15, Bu? 15. Khamsata asyar. Ya, 15. 15 kali. Terus Subhana rabbiyal a'la 3 kali saja. Setelah itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Berapa? 10 kali. Terus sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Setelah itu kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Berapa? 10 kali. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Setelah itu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Berapa? 10. Terus berdiri. Setelah itu kemudian subhanallah alhamdulillah. Berapa? 10 kali. Lalu kemudian sujud lagi. Setelah itu kemudian berapa? 10 kali. Lalu kemudian berdiri 10 kali. Lalu kemudian berdiri kembali. Berapa? 75. Jadi 15 ditambah dengan 10 berapa? 10 berapa lagi? Tambah 10 sujud berapa kali? Tambah i'tidal berapa kali? Sujud lagi berapa kali? Kemudian berduduk lagi sebelum berdiri berapa kali? Jadi total 75. Kali 4 berapa? Itu sholatut tasbih. Imam Syafi'i, Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', Ustadz Said Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, dan juga Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, itu semuanya mensunnahkan sholatut tasbih. Ya, mungkin seumur hidup sekali. Ustadz, kalau seumur hidup sekali kapan? Pilih Ramadan.
Kalau kita takut umur kita nggak sampai Ramadan, segera pulang dari sini, laksanakan. Betul? Yang punya waktu laksanakan. Supaya tidak ditunda. Sehingga ketika saya menganjurkan untuk ibu dan saya sendiri, saya dapat pahalanya anjuran. Man sanna sunnatan hasanah. Jadi ini. Yang kedua, hal-hal yang mencerahkan dalam kehidupan manusia dan Allah mengampuni dosa-dosa kita adalah pertama, bertaubat kepada Allah dengan cara istighfar, dengan cara melakukan amal soleh, dengan cara memperbarui keimanan, dan kemudian yang kedua dengan cara juga kita melaksanakan sholatut tasbih. Maka yang kedua adalah kita menjauhkan dari bentuk-bentuk kesyirikan serta memperbanyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Apa hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi? Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali au ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau sepanjang kamu masih minta kepadaku dan mengharap kepadaku, aku akan ampunkan dosa-dosamu seberapapun jumlahnya dan besarnya, aku tidak peduli. Itu kata Allah. Wala ubali, gak peduli. Ada nggak Bu makhluk yang seramah itu, sekasih sayang itu? Hanya Allah. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka anana samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kalau dosa kamu setumbuk sampai nyendul langit, halo? Dosanya setumbuk sampai nyundul langit, banyak tuh udah. Tapi kamu minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dan aku enggak peduli. Ya Allah. Apa maksudnya Allah tidak peduli? Enteng, kecil. Yang penting mau istighfar, yang penting mau taubat. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Hai anak Adam, kalau sekiranya kamu datang kepadaku menggendong satu planet berisi dosa-dosamu. Oh, berapa Bu? Satu planet berisi dosa semua, ya Allah. Ya. Summa laqitani la tusyrik bi syai'a. Lalu setelah berjumpa kepadaku, kamu tidak menyekutukanku. Setelah diperiksa dari dosa yang segitu buahnya itu, yang penting tidak ada dosa menyekutukan kepada Allah. Apa? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan datangi kamu dengan membawa satu planet ampunan Allah. Ini memang luar biasa. Oleh karena itu, dua faktor terbesar, at-taubatu wal istighfaru, taubat dan istighfar, ini harus menjadi tradisi kita. Walaupun kadang-kadang kita sebagai anak manusia sangat bengis. Tahu bengis Bu? Ada teman tetangga udah ngemis-ngemis minta maaf, masih kagak dimaafin. Udah datang minta gak dimaafin. Itu namanya bengis. Bengis. Kesalahannya cuma hanya tersinggung aja. Tapi dia sudah minta maaf. Kesalahannya misalnya ada uang beberapa ribu rupiah yang kemudian tidak dikembaliin saja. Tapi ini luar biasa. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya sampai sundul langit, sepanjang kamu masih meminta beristighfar kepadaku dan tidak dosa menyekutukan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa itu. Nah, yang ketiga, amalan lainnya. Kalau amalan lainnya itu ada sekitar 24 minimal amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Beri pencerahan. 1, sholat, ya pasti.
Sholat fardu 5 waktu itu digambarkan Rasulullah seperti orang yang mandi setiap hari. Apakah sama orang yang sehari mandi 3 kali dengan orang yang mandi seminggu sekali? Atau setahun sekali? Jadi kalau orang yang sholatnya setahun sekali, ibaratnya mandi setahun sekali. Gimana aromanya? Aromanya keringat, Bu. Tidak hanya tercium, terdengar. Teriak-teriak aromanya. Makanya melaksanakan sholat fardu itu sama dengan mandi menggugurkan dosa. Berwudu, bersedekah, silaturahim, puasa sunnah, termasuk puasa fardu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini juga termasuk menggugurkan dosa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Jadi barang siapa yang menuju perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan bukakan pintu-pintu jalan-jalan menuju surga. Dan barang siapa yang berjalan menuju ilmu, maka malaikat akan mendoakan kepada kita dan juga makhluk-makhluk Allah yang ada di lautan maupun yang di hawa, yang ada di udara, memintakan istighfar kepada yang sedang menuntut ilmu, ridhon bima yatlubuhu, karena dia ridho atas yang dilakukan. Karena itu menuntut ilmu penting. Nah, apakah majelis ini bagian menuntut ilmu? Tentu. Oleh karena itu, bahwa apa yang kita kaji ini adalah hal-hal yang bisa meningkatkan pribadi kita, amal kita, agama kita, serta memperbaiki hubungan sesama di antara kita. Bersolawat, luar biasa. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyron. Orang yang melaksanakan solawat, yang menyampaikan solawat kepada Nabi sekali, Allah akan balasnya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi. Yallah, sallu 'alan nabi. Allahumma salli wasallim wa barik alaih. Kata Rasulullah, al-bakhilu man dzukira ismi walam yusalli alayya au kama qala. Orang yang kikir itu ketika disebut namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku. Ini hadisun sahih, hadis sahih. Jadi kalau kita sekedar menyatakan sallu ala nabi Allahumma salli alaihi wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli alaihi, itu tidak mau, bagaimana yang lain? Makanya disebut orang yang paling kikir. Sallu ala nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Termasuk memaafkan, memperbanyak kalimat thayyibah, berbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in 10 kali, maka sepertinya dia telah memerdekakan 4 budak. Kapan? Masya Allah. Memperbanyak kalimat itu, mengaminkan imam ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Man ammana, barang siapa yang mengaminkan bersama dengan aminnya imam, maka Allah akan gugurkan dosanya Allah. Banyak sekali. Menjauhkan dosa besar. Jadi menjauhkan saja, itu menghindarkan. Tadi kalau di dalam terusan Al-Furqan itu walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Di antara sifat hamba Allah itu ketika berbuat dosa segera taubat, dan ketika taubat ditimpalin dengan pembaharuan iman serta amal soleh,
Allah ganti dengan kebaikan, maka di antaranya ketika dia akan berpapasan dengan sesuatu yang berpotensi untuk berbuat dosa, dia cari jalan yang lain. Ya. Walladzina la yashaduna zura wa idza marru billahi marru kirama. Ketika harus terpaksa lewat, ya kita lewat saja, tidak perlu kemudian ikut nimbrung di dalamnya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Saya rekomen ini Bu Ketua, nanti surat Al-Furqan sifat ibadur rahman dikaji secara detail. Nih ya. Jadi mulai Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن sampai seterusnya sampai akhir. Ini kurang lebih ada sekitar 10-12 ayat ya. Itu nanti saya rekomendasi supaya ini dikaji secara tafsirnya, secara isinya kan sangat luar biasa. Hari ini hanya berkaitan dengan 2 ayat sebenarnya. Yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haram. Ya, itu aja. Nanti ayat ini saya akan jelaskan di terakhir walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Terakhir ada 3 kaidah utama. Lalu kemudian sabar atas musibah. Haji dan umrah juga menggugurkan dosa. Menimpali keburukan dengan kebaikan, berzikir dan bertasbih, memperbanyak sujud, salat Jumat, lalu berbakti kepada kedua orang tua, berperilaku baik, bersedekah, menyeru kebaikan, mencintai karena Allah, bersikap jujur, mengurus janda dan fakir miskin. Ini semuanya adalah amal-amal yang bisa mencerahkan kehidupan kita dan menggugurkan dosa. Ibu-ibu sekalian, akhirnya saya ingin menutup kajian kita dengan tadi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun wa may yaf'al dzalika yaqul athama. Itu Imam Ibnu Qayyim mengeluarkan atau memberikan kaidah 3 hal. Induknya dosa itu 3. Jadi dosa itu induknya ada 3. 1, nafsu amarah. 2, nafsu birahi. Dan 3, kemusyrikan. Kemusyrikan itu akan bisa menimbulkan kezaliman semena-mena. Nafsu amarah puncaknya bisa membunuh